FIFA langsung putuskan ban dan diskualifikasi timnas Israel di Olimpiade Paris 2024 usai Kongres 74 FIFA di Bangkok, Thailand setelah proposal Palestina disetujui dan diterima AFC. Kemudian timnas Indonesia U23 diputuskan lolos fase grup Olimpiade 2024 Paris gantikan Israel, jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah kejadian sebenarnya. Dasar negara gak tahu diri. Dulu peringkatnya masih di atas Indonesia, sombongnya minta ampun. Kini malah ngemis-ngemis ngajak uji coba. Malaysia gak tahu malu. Ternyata PSSI gak sudi uji coba lawan Malai dan malah sebenarnya ajak negara yang katanya Raja ASEAN. Loh, siapakah? Ini faktnya. Hahaha, sumpah bikin ketawa ngakak, dagelan macam apalagi ini. Filipina kembali ambil keputusan bodoh dan konyol jelang lawan timnas Indonesia. Saking takutnya malah apes, ditolak pemain naturalisasi, lah sekarang malah rekrut direktur teknik abal-abal, bisa bikin fans timnas Indonesia sakit perut nahan ketawa melihatnya. Ini baru ketua umum PSSI top. Erick Thohir bodo amat dengan turnamen sampah AFF kesukaan Bung Toel. Sampai ambil keputusan hebat dan cerdas soal hal ini dengan timnas Indonesia dan Shin Tae-yong di draft kontrak baru sampai 2027. Apakah itu? Yang jelas bisa bikin rakyat Indonesia mendadak langsung berpesta di jalanan dan memberhentikan semua kendaraan untuk merayakan hal ini. Alhamdulillah, kabar gembira, memang pelatih super cerdas dan cerdik. Shin Tae-yong mendadak buat keputusan sangat nekat dan berani soal timnas Indonesia. Irak langsung bisa dibuat menangis kejang dan menderita, bahkan pemainnya bisa masuk got penuh tikus dan kotoran mendengarnya. Hahaha. Ini penjelasannya. Anggota ex-Co PSSI Sumarji mengonfirmasi bahwa kick-off pertandingan antara timnas Indonesia melawan Irak di Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. FIFA langsung putuskan ban dan diskualifikasi timnas Israel di Olimpiade Paris 2024 usai Kongres 74 FIFA di Bangkok, Thailand setelah proposal Palestina disetujui dan diterima AFC. Kemudian timnas Indonesia U23 diputuskan lolos fase grup Olimpiade 2024 Paris gantikan Israel, jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah kejadian sebenarnya. Nasib Israel berada di ujung tanduk setelah Federasi Sepak Bola Palestina dalam kurung PFA mengajukan proposal kepada FIFA. Dalam Kongres Tahunan FIFA yang digelar di Bangkok kemarin, Presiden PFA Jibril Rajoub dengan tegas meminta FIFA untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan mereka. Alasan dibalik permintaan ini adalah aksi keji militer Israel yang telah menyebabkan ribuan warga sipil Palestina kehilangan nyawa. Selain itu, tindakan militer Israel juga telah merampas hak warga Palestina untuk bermain sepak bola dengan merusak sejumlah fasilitas sepak bola di Palestina, terutama di Gaza. Presiden FIFA Gianni Infantino telah meminta pandangan dari 211 negara anggota FIFA terkait wacana ini. Dari jumlah tersebut, 37 negara mengutuk keras tindakan militer Israel. Pertanyaannya sekarang, apakah FIFA akan segera menjatuhkan hukuman? FIFA dijadwalkan akan menggelar rapat darurat pada 20 Juli 2024. Di rapat inilah nasib Israel akan diputuskan.
Jika FIFA memutuskan untuk mendepak Israel, maka timnas Israel U23 otomatis akan terdepak dari ajang Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung pada 24 Juli hingga 10 Agustus 2024. Dua negara berpotensi menggantikan posisi Israel U23 di Olimpiade. Yang pertama adalah Georgia, tim yang dikalahkan Israel di perempat final Piala Eropa U21 2023. Opsi kedua adalah timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda berpeluang masuk karena mereka sempat memperebutkan slot terakhir di Olimpiade Paris 2024 sebelum akhirnya kalah tipis 0-1 dari Guinea U23 di babak playoff. Keputusan FIFA ini sangat menarik untuk dinanti. Melihat dari tindakan FIFA sebelumnya, seperti pelarangan timnas Rusia dan klub-klub Rusia berkompetisi di ajang internasional akibat invasi mereka ke Ukraina. Ada kemungkinan FIFA akan memberikan hukuman berat kepada Israel. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah timnas Indonesia U23 layak mendapatkan kesempatan tampil di Olimpiade Paris 2024? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Dasar negara gak tahu diri. Dulu peringkatnya masih di atas Indonesia, sombongnya minta ampun. Kini malah ngemis-ngemis ngajak uji coba. Malaysia gak tahu malu. Ternyata PSSI gak sudi uji coba lawan Malai dan malah sebenarnya ajak negara yang katanya Raja ASEAN. Loh, siapakah? Ini faknya. Baru-baru ini sempat beredar kabar bahwa Malaysia ingin mengadakan uji coba melawan timnas Indonesia. Namun tampaknya Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia lebih tertarik mengatur pertandingan melawan Thailand. Kami sudah kirimkan surat ke Thailand untuk uji coba, ungkap Sumarji. Selain Thailand, Sumarji juga mengungkapkan bahwa ada beberapa negara lain yang dipertimbangkan untuk bertanding melawan timnas Indonesia. Dua negara tersebut adalah Selandia Baru dan India. Meski demikian, akhirnya PSSI memutuskan agar timnas Indonesia beruji coba melawan Tanzania. Sumarji tidak memberikan alasan mengapa timnas Indonesia tidak bertanding melawan Selandia Baru dan India. PSSI yang carikan lawan untuk timnas Indonesia, jelas Sumarji. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan ini? Apakah Thailand adalah pilihan yang tepat untuk uji coba? Dan bagaimana menurut Anda tentang peluang uji coba melawan Malaysia di masa depan? Mari berbagi pandangan Anda di kolom komentar. Hahaha, sumpah bikin ketawa ngakak, dagelan macam apalagi ini. Filipina kembali ambil keputusan bodoh dan konyol jelang lawan timnas Indonesia. Saking takutnya malah apes ditolak pemain naturalisasi, lah sekarang malah rekrut direktur teknik abal-abal, bisa bikin fans timnas Indonesia sakit perut nahan ketawa melihatnya. Federasi Sepak Bola Filipina dalam kurung PFF telah resmi mengumumkan penunjukan Joseph Pepfer sebagai direktur teknik baru mereka. Penunjukan ini diumumkan tepat menjelang laga penting melawan timnas Indonesia. Ferrer, seorang pelatih berlisensi UEFA dengan lisensi PRO dari Royal Spanish Federation, diharapkan membawa angin segar bagi sepak bola Filipina. Ferrer dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk posisi direktur teknik karena pengalamannya yang luas dan pemahamannya tentang sepak bola Filipina. Tidak asing dengan kancah sepak bola lokal, Ferrer yang berusia 40 tahun adalah pelatih kepala Filipina selama Piala AFF 2022. Ia membawa pengalaman lebih dari 20 tahun ke PFF, jelas PFF. Pengalaman internasional Ferrer juga menjadi nilai tambah.
Ia pernah melatih tim-tim profesional seperti Persis Solo di Indonesia dan East Bengal FC di India sebagai asisten pelatih, serta menjadi pelatih kepala di Bangkok Glass FC dan Ratchaburi dari Liga Utama Thailand, dan FC Bayamon di Puerto Rico. Presiden PFF John Gutierrez menyatakan harapannya terhadap kolaborasi dengan Ferrer. Kami berharap dapat berkolaborasi dengan pelatih Pep Ferrer dalam menciptakan dan melaksanakan rencana nasional yang memanfaatkan pengembangan tidak hanya para pemain dan pelatih, namun seluruh pemangku kepentingan sepak bola di negara ini, dengan fokus khusus tentang apa yang dapat disumbangkan oleh FA regional kami, kata Gutierrez. Apa pendapat Anda tentang penunjukan Joseph Ferrer sebagai direktur teknik baru Filipina? Akankah ini memberikan dampak signifikan bagi tim mereka menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Ini baru Ketua Umum PSSI top. Erick Thohir bodo amat dengan turnamen sampah AFF kesukaan Bung Toel. Sampai ambil keputusan hebat dan cerdas soal hal ini dengan Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong di draft kontrak baru sampai 2027. Apakah itu? Yang jelas bisa bikin rakyat Indonesia mendadak langsung berpesta di jalanan dan memberhentikan semua kendaraan untuk merayakan hal ini. Piala AFF mungkin bukan lagi menjadi prioritas utama bagi Timnas Indonesia, setidaknya menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebagai gantinya, pelatih Shin Tae-yong diberikan tantangan yang lebih ambisius untuk membawa Timnas Indonesia masuk ke jajaran 100 besar dunia dalam 3 tahun ke depan. Ada beberapa diskusi misalnya soal target. Ya, saya bilang target berikutnya ya 100 besar. Saya nggak bisa ngomong di turnamen tertentu, ungkap Erick Thohir. Target utamanya bisa tidak kita masuk 100 besar dalam 3 tahun ke depan, tambahnya. Pada Maret lalu, Erick juga menegaskan bahwa AFF tidak lagi menjadi fokus utama. Kalau saya sudah pernah menyampaikan, SEA Games kita fokus. Asian Games kita kirim tim muda. Di AFC Senior dan U23 kita harus serius. Di AFF hanya sebagai trial saja, katanya. Sejak awal saya mau targetnya 100 besar, tegas Erick. Pelatih Shin Tae-yong, yang akrab disapa STY, dipastikan akan melanjutkan kontraknya setelah berhasil memenuhi target lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan 8 besar Piala Asia U23 2024. Penandatanganan kontrak baru STY direncanakan akan dilakukan pada pekan depan. Karena Pak Erick banyak kesibukan jadi belum ada tanggal bertemu, tetapi kemungkinan besar minggu depan akan bertemu Pak Erick, kata STY. Dengan target ambisius ini, bagaimana menurut Anda peluang Timnas Indonesia untuk menembus 100 besar dunia? Apakah langkah ini tepat untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Alhamdulillah kabar gembira, memang pelatih super cerdas dan cerdik. Shin Tae-yong mendadak buat keputusan sangat nekat dan berani soal Timnas Indonesia. Irak langsung bisa dibuat menangis kejang dan menderita, bahkan pemainnya bisa masuk got penuh tikus dan kotoran mendengarnya. Hahaha. Ini penjelasannya. Anggota ex-Co PSSI Sumarji mengonfirmasi bahwa kick-off pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Irak dimajukan menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pertandingan melawan Filipina tetap digelar pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat meskipun jadwal ini masih bisa berubah.
Iya benar, untuk pertandingan melawan Irak kick-off-nya maju jam 16.00 waktu Indonesia Barat, kata Sumarji. Meski tidak ada alasan resmi untuk perubahan jam kick-off ini, Sumarji menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil atas permintaan khusus dari pelatih Shin Tae-yong. Sebenarnya tidak ada alasan pasti, hanya saja ini sesuai permintaan Shin Tae-yong, ujarnya. Menariknya, ada spekulasi di kalangan publik bahwa perubahan waktu ini adalah bagian dari taktik cerdas Shin Tae-yong. Bermain pada sore hari di cuaca yang panas bisa menjadi strategi untuk membuat pemain Irak cepat kelelahan. Bagaimana menurut Anda, apakah perubahan waktu kick-off ini memang merupakan strategi yang jitu? Dan bagaimana peluang timnas Indonesia dalam laga melawan Irak dan Filipina? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Dasar penjilat sialan biasanya suka menghina media Vietnam, takjub dan terkagum-kagum lihat timnas Indonesia hadapi Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam The Tao 247, takjub timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania jelang turun di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka takjub karena timnas Indonesia mendapatkan lawan yang berkualitas sebelum turun di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Irak dalam kurung 6 Juni 2024 dan Filipina dalam kurung 11 Juni 2024 di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari dua laga di atas, timnas Indonesia hanya butuh memenangkan satu laga di antaranya untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi mendapatkan hasil maksimal, Shin Tae-yong tak hanya memanggil para pemain terbaiknya, juga difasilitasi PSSI agar pelatih 53 tahun itu memiliki strategi terbaik kontra Irak dan Filipina. Rencananya pada Minggu 2 Juni 2024 atau 4 hari sebelum melawan Irak, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Tanzania. Wakil Afrika ini bukanlah tim sembarangan. Tanzania saat ini menempati peringkat 119 dunia, unggul 15 posisi dari timnas Indonesia. Mereka juga dihuni pemain-pemain berkualitas, salah satunya sang kapten, Buana Samatta. Meski hanya sedikit orang yang tahu Tanzania memiliki peringkat FIFA yang bagus, yakni peringkat 119 dunia, sedangkan Indonesia hanya posisi 134. Ini merupakan laga persahabatan yang berkualitas dan dapat membantu Shin Tae-yong melanjutkan tren positif bersama timnas Indonesia, tulis The Tao 247. Tegas, lugas, berkarakter. Jangan anggap Shin Tae-yong tidak berani lakukan hal brutal. Ini daftar pemain timnas Indonesia yang ditendang karena indisipliner. Di bawah arahan dari pelatih asal Korea Shin Tae-yong, timnas Indonesia secara perlahan mulai kembali menunjukkan tajinya di dunia sepak bola level Asia. Kombinasi pemain muda dan senior serta pemain lokal dan naturalisasi yang ia terapkan terbukti berhasil membuat timnas Indonesia tampil hebat. Namun sayang, sejumlah pemain muda justru menyia-nyiakan kesempatan bermain di timnas Indonesia karena tindakan indisipliner. STY sendiri dikenal sebagai salah satu pelatih yang cukup tegas jika ada anak asuhnya yang melanggar aturan yang sudah dibuat. Dirinya tak segan untuk mencoret hingga tak lagi memanggil pemain indisipliner ke dalam skuad timnas Indonesia. Berikut ini daftar pemain timnas Indonesia yang pernah dicoret oleh Shin Tae-yong karena tindakan indisipliner.
Pertama ada nama Osvaldo Hai yang sampai sekarang tak lagi dilirik oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia karena pernah menolak panggilan. Selanjutnya ada nama Rifat Marasabesi yang menjadi korban ketegasan STY karena tindakan indisipliner. Ada juga nama Yuda Febrian yang harus rela posisinya di timnas Indonesia tergeser karena tidak indisipliner yang dilakukannya. Terakhir ada pesepak bola Serdi Epifano yang memiliki nasib sama dengan Yuda Febrian. Bisa jadi Elkan Bagot jika memang membangkang akan dicoret juga selamanya.